Selamat siang. Selamat siang, Romo. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi di siang ini untuk berlatih meditasi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Romo untuk mulai. Silakan Romo. Baiklah, sahabat-sahabat meditasi, pada siang ini Rabu tanggal 9 Maret 2022. Tema pada siang ini meditasi menyelam ke dasar telaga. Ya. Kita sekarang ini beralih pada objek di luar diri kita, yaitu kita duduk di tepi sebuah telaga. Telaga yang jernih airnya, angin semilir yang menerpa tubuh kita, kesejukan alami yang terasa nikmat. Nah, kondisi alam yang demikian ini sangat membantu pikiran kita menjadi tenang, menjadi jernih, dan sekaligus meningkatkan unsur-unsur tubuh. Jadi meditasi ini juga sekaligus meningkatkan unsur-unsur tubuh. Unsur tanah yang sifatnya padat pada tubuh kita, karena kita konsentrasi pada tubuh. Menyatu dengan unsur air telaga yang menyentuh tubuh kita, menyentuh dengan unsur angin yang bertiup di sekitar kita, dan unsur api, yaitu kesejukan. Mungkin ada yang heran ya, sejuk itu kok termasuk unsur api. Jadi unsur api itu bukan berarti panas yang membara, panas yang membuat tubuh kita ini panas sekali, berkeringat, bercucuran, dan sebagainya. Kalau kita ukur temperatur tubuh kita, 36, 37, kalau lagi demam bisa sampai 39, kadang bisa 35, dan sebagainya. Itulah analogi dari unsur api yang sifatnya panas. Api itu bisa panas, bisa sangat panas. Tapi api itu pun bisa menurun atau berkurang panasnya, sehingga bisa menjadi hangat. Kemudian kalau panasnya turun lagi menjadi sejuk, dan turun lagi bisa menjadi dingin. Ya.
Karena itu 4 unsur tubuh. Hanya ada unsur api, tidak ada unsur hangat, unsur panas yang membara, unsur sejuk, dan unsur dingin. Karena dingin itu termasuk unsur api yang sangat lemah. Ya. Dan meditasi ini bermanfaat untuk meningkatkan unsur-unsur tubuh kita dan mengharmoniskan 4 unsur tubuh itu. Kalau 4 unsur tubuh seseorang setiap saat bisa harmonis, maka tubuh orang itu akan sehat dan kuat. Kalau 4 unsur itu tidak harmonis, maka tubuhnya bisa sakit. Misalnya, unsur api pada tubuh kita. Panas tubuh kita itu kalau meningkat sampai 39 derajat, 40 derajat, demam. Dan itu bisa membahayakan. Atau kalau panas tubuh kita itu menurun sampai kita kedinginan luar biasa. Ini juga menjadi tidak sehat. Demikian pula kalau unsur tanah yang sifatnya padat pada tubuh kita, kalau unsur tanah ini sangat berlebihan, maka tubuh kita akan menjadi kaku. Gerakan tubuh kita pun menjadi kaku. Tapi kalau unsur tanahnya sangat kurang, maka tulang itu akan menjadi kropos. Dan tulang itu akan gampang patah atau retak bila bersentuhan. Misalnya tabrakan dengan seseorang. Karena itu, kalau 4 unsur tubuh kita ini bisa harmonis, nah, salah satu cara yaitu melakukan meditasi menyelam ke dasar telaga. Ya. Kemudian manfaat yang lain selain mengharmoniskan 4 unsur tubuh, manfaat yang lain berarti kita menyatu dengan alam semesta. Menyatu dengan unsur air, alam semesta. Unsur angin, alam semesta. Unsur api, dalam hal ini sejuk, alam semesta. Unsur tanah pada tubuh kita yang sifatnya padat, juga pada kepadatan dari telaga itu. Dengan menyatu dengan alam semesta, maka kita akan bisa menyatu dengan alam semesta di tempat manapun, tidak hanya di dalam telaga, tidak hanya duduk di tepi telaga melakukan meditasi. Dan yang ketiga, meditasi ini bermanfaat untuk bisa menenangkan pikiran kita. Kalau yang kondisi pikiran
dan emosinya saat ini, atau mungkin setiap hari selalu galau, selalu atau sering ketakutan, khawatir, merasa cemas dan gelisah, merasa jengkel, tiap hari jengkel terus, sakit hati, dan sebagainya. Dengan meditasi menyelam ke dasar telaga, maka gelombang pikiran dan emosi yang kacau itu akan bisa mengendap. Pikiran pun bisa menjadi tenang, jernih. Emosi pun juga menjadi tenang, tidak bergejolak. Masih banyak manfaat yang lain-lain. Ya. Baiklah, kita akan melakukan bersama-sama dalam waktu yang cukup, mungkin bisa setengah jam. Ya. Dan saya akan memberikan tuntunan dan bimbingan dalam meditasi ini. Sebagai satu catatan, kalau Anda tidak sempat pergi duduk di tepi telaga, Anda pun bisa melakukan di rumah, di kantor, dan di tempat manapun yang tidak ada telaga di depan Anda. Jadi nggak usah khawatir, dan nggak usah langsung lari menuju ke telaga. Kita cukup membayangkan saja duduk di tepi sebuah telaga. Anggap saja ini permainan, sebuah permainan yang mengasihkan. Berada di rumah yang hawanya panas, tapi kita bisa membayangkan berada di tepi sebuah telaga. Mudah-mudahan Anda nanti bisa merasakan benar-benar berada di tepi telaga, menyatu dengan angin yang menerpa tubuh Anda, menyatu dengan air di dalam telaga, menyatu dengan unsur api, yaitu kesejukan di tepi telaga dalam bayangan Anda. Menyatu dengan tubuh Anda, unsur padat yang unsur tanah yang sifatnya padat. Ya, duduk dengan tenang, kendorkan seluruh tubuh. Kendorkan pikiran dan otomatis emosi akan mengendor. Bayangkan Anda duduk di tepi sebuah telaga. Kalau Anda pernah mengunjungi sebuah telaga, Anda bisa membayangkan
Anda berada di tepi telaga yang pernah Anda kunjungi. Kalau belum pernah ke telaga, Anda pun pernah lihat telaga di televisi. Jadi Anda bisa membayangkan sebuah telaga yang cukup luas, membuat tekad dengan pikiran menyatu dengan hati, melakukan meditasi, menyelam ke dasar telaga, melakukan meditasi, menyelam ke dasar telaga. Bernapas panjang 3 kali, masuk kondisi meditasi. Konsentrasi pada tubuh yang sedang duduk di tepi telaga. Menyatu dengan unsur tanah pada seluruh tubuh kita yang sifatnya padat. Tulang-tulang, ruas-ruas jari, ruas-ruas tulang ekor, ruas-ruas leher, rambut, gigi, dan bagian-bagian tubuh yang lain yang padat adalah unsur tanah. Menyatu pada tubuh, menyatu dengan unsur tanah pada seluruh tubuh kita, sekaligus menyadari dan merasakan sifat unsur tanah, yaitu padat. Konsentrasi pada unsur tanah, menyadari dan merasakan sifat unsur tanah, yaitu padat. Hanya menyadari dan merasakan saja, tanpa berpikir, tanpa rasa suka atau tidak suka. Kendorkan seluruh tubuh. Lakukan. Tanah, 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 padat, padat, padat. Tanah, 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 padat, padat, padat. Tanah, 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 padat, padat, padat. Tanah, 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 padat, padat, padat.
Diam sejenak, menyadari dan merasakan kondisi tubuh saat ini. Bernapas panjang 3 kali, tetap konsentrasi pada tubuh, menyadari dan merasakan angin yang semilir menyentuh tubuh Anda yang sedang duduk di tepi telaga. Angin yang semilir. Konsentrasi pada angin yang menyentuh tubuh Anda, menyadari dan merasakan sifat angin gerak. Angin yang menerpa tubuh Anda adalah udara yang bergerak menyentuh tubuh Anda. Angin, angin, angin. Gerak, gerak, gerak. Angin, angin, angin. Gerak, gerak, gerak. Angin, angin, angin. Gerak, gerak, gerak. Anda menyatu dengan alam. Anda walaupun berada dimanapun saat ini, dengan membayangkan duduk di tepi sebuah telaga, menyatu dengan alam, Anda bisa merasakan angin yang menerpa tubuh Anda. Angin, angin, angin. Gerak, gerak, gerak. Diam sejenak, merasakan tubuh Anda yang telah menyatu dengan unsur angin dan sifatnya gerak. Tetap konsentrasi pada tubuh, menyatu dengan unsur api, sifatnya panas. Dalam hal ini, sejuk.
konsentrasi pada tubuh, menyadari dan merasakan sejuknya hawa yang menerpa Anda. Menyadari dan merasakan kesejukan yang menerpa tubuh Anda. Dan Anda bisa merasakan pada saat ini tubuh Anda menjadi sejuk. Menjadi sejuk, terasa sejuk. Hati dan pikiran Anda pun menjadi sejuk, damai. Anda, hati dan pikiran Anda merasakan sejuk, damai. Pikiran Anda menjadi tenang, tenang, jernih, jernih. Pikiran Anda menjadi tenang dan jernih. Anda mampu berpikir secara luas. Benih-benih kebijaksanaan tumbuh berkembang dalam pikiran Anda. Tenang, jernih, bijaksana. Demikian pula emosi atau perasaan Anda menyatu dengan kesejukan. Emosi atau perasaan Anda juga menjadi tenang. Jernih dan benih-benih kesabaran tumbuh berkembang. Tenang, jernih, sabar. Dengan pikiran dan emosi tenang, jernih, bijaksana, sabar, dan tubuh yang merasakan kesejukan. Bayangkan Anda masuk ke dalam telaga, menyatu dengan unsur angin yang sifatnya gerak, unsur api,
kesejukan yang sifatnya panas saat ini sejuk menyatu dengan unsur air di dalam telaga yang sifatnya mengharmoniskan, merekatkan atau menyambung ruas-ruas dan persendian-persendian pada seluruh tubuh kita. Menyatu dengan unsur air, menyelam, masuk, merasakan kesejukan, kedamaian, dan benih-benih kebahagiaan tumbuh berkembang. Di dalam telaga yang jernih, 4 unsur tubuh Anda menjadi perpaduan yang harmonis dan tubuh Anda menjadi sehat, kuat, dan makin kuat. Ya, rasakan Anda sudah berada di dasar telaga. Rasakan pikiran dan emosi Anda menjadi tenang, makin tenang, jernih, makin jernih. Benih-benih kebijaksanaan dan kesabaran tumbuh berkembang dengan sempurna. Merasakan damai dan benih kebahagiaan tumbuh berkembang dengan sempurna. Duduk dengan tenang di dasar telaga, menyatu dengan alam semesta, menyatu dengan unsur-unsur, 4 unsur yang ada pada tubuh Anda dan juga ada pada alam semesta. Unsur tanah sifatnya merekatkan, menyambung, dan mengharmoniskan. Unsur air, unsur tanah sifatnya padat. Unsur tanah sifatnya padat. Dan unsur air sifatnya merekatkan, menyambung, dan mengharmoniskan unsur-unsur pada tubuh kita.
Unsur api, kesejukan. Unsur angin, sifatnya gerak. 4 unsur tubuh kita menyatu dengan 4 unsur yang sama di alam semesta. Anda semua menyatu dengan alam semesta. Kehidupan Anda menjadi harmonis. Berkah alam semesta mengalir, menyatu pada tubuh, hati, dan pikiran Anda. Energi positif berkembang, muncul pada pikiran dan emosi Anda. Di dalam ketenangan, kejernihan, kebijaksanaan, dan kesabaran, energi negatif pada tubuh Anda terlepas. Energi negatif pada emosi Anda, trauma emosi terlepas. Energi negatif pada pikiran Anda terlepas. Bawah sadar Anda pun menjadi bersih dan makin bersih dari saat ke saat, dari hari ke hari. Duduk dengan tenang, kendorkan seluruh tubuh, menyadari dan merasakan kondisi tubuh Anda. Perlahan, bayangkan Anda keluar dari telaga, kembali duduk di tepi telaga. Menyadari dan merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Menyadari kedamaian dan kebahagiaan. Dan bawalah kedamaian dan kebahagiaan ini di dalam keseharian, dari saat ke saat, dari hari ke hari. Penuh kedamaian, penuh kebahagiaan. Bernapas panjang 3 kali, kembali pada kondisi biasa. Perlahan membuka mata, apabila ingin bergerak, bergerak dengan perlahan. Selesai. Ya, silakan. Pengalaman apa yang Anda rasakan
dan kondisi fisik dan mental Anda pada saat ini, dan mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya langsung nyalakan saja mic-nya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Mau tanya Romo. Ya, silakan ini. Romo, kalau yang tadi itu berarti kalau di dalam meditasinya berarti secara Buddhis objeknya berarti samatha ya Romo? Apa? Vipassana kali ya. Romo mute, masih mute Romo. Oh, Romo, suara mute Romo. Sebenarnya antara samantha dan vipassana itu sulit dipisahkan, kecuali seseorang yang sudah ahli di dalam samantha atau yang sudah ahli dalam vipassana. Kalau untuk kita ini masih sering beralih. Satu saat kondisi konsentrasinya lebih kuat, pada saat lain bergulir pada kesadaran yang lebih kuat. Itu di dalam satu tahap, satu kali meditasi. Sering berpindah-pindah. Maksudnya Romo, kalau seandainya kita memperoleh ketenangan dengan objek itu, terus kita boleh nggak ganti mau? Misalnya kita karena sering senangnya suasana gunung, kita maunya itu mau apa? Meditasinya objeknya seolah-olah ada di daerah pegunungan gitu, boleh nggak mau? Boleh. Kalau di pegunungan lebih banyak pada unsur angin, alam. Iya, unsur angin. Iya benar Pak. Paling banyak itu. Walaupun tetap ada juga unsur api. Iya, apinya rendah ya mau. Hawa panas di pegunungan yang mungkin juga banyak sejuknya. Iya, makasih Romo. Jadi Anda boleh modifikasi, boleh. Hanya saran saya 3-in-1 itu diterapkan sehingga Anda bisa melakukan meditasi dengan objek apapun. Seperti tadi objek menyelam ke dasar telaga. Atau Anda duduk diam di pegunungan. Bisa. Ya. Ya, makasih Romo. Ya, silakan yang lain. Ada yang ingin bertanya atau sharing, silakan buka saja mic-nya. Atau tulis di chat, nanti saya bacakan. Ada lagi? Silakan. Ada? Kalau nggak ada, saya ingin sharing. Tadi saat disuruh membayangkan, saya ya membayangkan aja, tapi saya nggak meneliti lagi apakah itu unsur api, unsur apa. Jadi saya hanya kayak bayangin duduk gitu, ada angin, ada suara gemericik air, terus ada mungkin di kolam itu ada teratai, airnya bening gitu kan. Just enjoy aja suasana di situ. Saya nggak merhatiin itu anginnya angin sepoi-sepoi kerasa gitulah, membayangkan gitu kan ya. Tapi saya nggak merhatiin maksudnya ini padatnya gimana, terus apinya gimana, saya nggak merhatiin tuh. Nah, terus suruh ke air menyelam, saya nggak menyelam, hanya kumkum. Istilahnya hanya setengah badan, hanya ngerasain apa kayak membayangkan kayak air apa ombak arusnya air gitu ya. Hanya merasakan ketenangan, kesejukan itu sampai terus kayak sayanya nggak ada, hanya pemandangannya aja, hanya rasanya aja. Terus apalagi ya, terus ya hanya enjoy gitu aja sih Romo. Maksudnya nggak kayak saya jadi bingung antara ini melamun
atau ini memang membayangkan, atau ini meditasi, saya agak nggak terlalu jelas gitulah. Benar ya Romo? Ya, Hah? ya memang karena itu kan tadi dituntun merasakan unsur tanah sifatnya padat pada tubuh, kemudian unsur angin, kemudian unsur panas yang sifatnya tadi sejuk ya, dan unsur air pada saat kita masuk dalam telaga. Nah, itu untuk memudahkan dituntun pada setiap unsur. Nah, kalau setelah itu Anda bisa duduk diam, hanya duduk diam saja, relaksasi total, fisik dan mental, kemudian merasakan saja, menyatu dengan alam. Kalau ada angin yang menerpa, disadari, dirasakan. Ya. Terasa sejuk, disadari, dirasakan. Ya, sebenarnya tidak perlu terlalu membayangkan ya, karena dalam tuntunan tadi Anda dituntun untuk masuk pada angin yang semilir. Ya. Mestinya Anda bisa merasakan ada angin yang semilir, ada kesejukan dan sebagainya. Jadi intinya itu masuk pada kedamaian dan kebahagiaan. Ya, itu bisa Anda lakukan lagi galau ya, lagi galau daripada Anda diremuk rendamkan oleh galau. Lebih baik Anda masuk ke dalam telaga. Ya, masuk dalam kedamaian dan kebahagiaan. Ya, berarti udah betul ya. Untuk ininya, untuk bayangannya terserah gitu ya. Yang penting mendapatkan kedamaian sama ketenangannya itu ya Romo ya. Ya kayak si Ping apa Eni ya tadi ya, yang di pegunungan ya. Ya. Saya sebenarnya mirip-mirip sama Santi mau kalau suruh membayangkan tuh ya seperti tadi yang Santi omongin sebenarnya mau mirip-mirip begitu. Ya. Nah makanya sekarang saya mau nanya mau sebenarnya meditasi itu kalau menurut pengertian Romo apa sih mau meditasi itu jadinya menyadari dan merasakan gitu mau apa gimana mau? Membayangkan atau merenungkan. Iya, apa konsentrasi, apa jadi bingung apa ya, gitu, Bu. Samantanya pada konsentrasi. Misalnya tadi Anda konsentrasi pada tubuh. Nah, itu samanta di situ. Kemudian Anda menyadari dan merasakan semilirnya angin yang menerpa tubuh. Itu vipassana, kesadaran. Nah, kalau misalnya benar-benar memang ada dekat kipas angin nih mau kita, berarti kan itu bukannya membayangkan lagi ya mau memang benar-benar merasakan angin. Itu boleh nggak mau sebagai objek juga merasakan sentuhan angin ke badan? Maka kalau tadi ini berada di daerah pegunungan, di lereng gunung, Anda duduk diam saja di luar, kemudian hanya menyadari saja, konsentrasi pada tubuh, menyadari, merasakan angin yang menyentuh tubuh Anda, dan kendorkan seluruh tubuh. Itu bedanya sama melamun apa ya, Mo? Mirip-mirip jadi mirip-mirip melamun ya, Mo? Kalau melamun itu tanpa sadar, tanpa satu program, ya. Melamun tuh pikirannya melayang-layang kayak layang putus ya. Nah, kalau ini kita membayangkan ini menggunakan konsentrasi, menyadari dan merasakan
sifatnya, dan kendorkan seluruh badan. Itu 3 in 1, ya. Iya, Jadi Mo. bukan melamun, Sadar ya, Mo? Berarti sadar. sadar, ya. Ya, kalau melamun mungkin istilahnya kita di sini harusnya bayangin ini, tapi bayangin yang lain dan berkembang terus ya. Dan melamunnya itu tanpa tujuan, kayak layang-layang putus lah. Iya. Kalau meditasi, kadang melamun ditarik lagi gitu ya, Mo? Melamun ditarik lagi. Daripada objek, ya. Maka untuk meditasi ini diperlukan objek meditasi untuk untuk sebagai pikiran supaya bisa menyatu pada objek supaya tidak berkeliaran. Ya. Nah, nantinya kalau sudah bisa meditasi yang sesungguhnya, sudah lulus S3, ya Anda nggak perlu objek lagi. Duduk diam saja, relaksasi, apapun yang bermunculan itu menjadi objek. Kalau muncul pikiran-pikiran kotor, kita tahu, menyadari munculnya pikiran-pikiran kotor. Muncul, berlangsung, lenyap, kemudian berganti pikiran-pikiran yang lain, atau emosi-emosi yang lain, atau sensasi pada tubuh. Itu otomatis menjadi objek, ya. Itu vipassana. Ya, diam aja, diam, tidak berpikir apa-apa, tapi yang bermunculan pada pikiran, yang bermunculan pada emosi, yang bermunculan pada tubuh, sensasi tubuh, itu yang menjadi objek. Ya. Setelah itu diam lagi. Kalau tidak ada yang bermunculan, Anda bisa diam di dalam keheningan. Itu sudah meditasi yang tingkat tinggi, ya. Nah, sekarang ini kita butuh objek dulu. Tapi arahnya ke situ. Karena kita konsentrasi pada napas. Menyadari, merasakan proses mulai bernapas, sampai berhenti. Mulai mengeluarkan napas sampai berhenti. Yang dikatakan masuk dan keluarnya napas. Dan kendorkan seluruh tubuh. Ya itu. Ya. Nah, itu kita pakai bantuan objek napas. Ya. Boleh coba itu duduk di dalam ketenangan atau keheningan itu. Duduk saja, kendorkan seluruh badan. Apapun yang muncul dalam pikiran, dalam emosi atau perasaan pada tubuh, itu dijadikan objek. Terus itu aja. Dan itu akan bergantian bermunculan terus. Sampai Anda bisa mencapai jhana, barulah pikiran itu berhenti untuk sesaat, sementara. Rintangan batin mengendap, tidak bermunculan lagi. Ini konsentrasi sangat kuat, masuk jhana. Sebelum itu tetap akan berubah-ubah terus. Pikiran dan emosi itu tidak bisa dihentikan, tidak bisa. Yang bisa kita hentikan yaitu tidak berpikir. Nah, beda ya. Pikiran sendiri itu selalu bermunculan, silih berganti. Tapi kita bisa tidak berpikir, hanya nonton saja. Muncul pikiran ini, ganti yang lain, dan nonton tapi tidak ikut main. Sama dengan nonton sepak bola di TV ya. Kebanyakan kita ikut main ya. Kita suka teriak-teriak, jerit-jerit, tepuk tangan, merasa apa itu, nggak jadi masuk. Wah,
bolanya sudah hampir masuk, ternyata nggak jadi masuk, ikut kecewa. Nah, itu kita ikut main. Nah, kalau kita bisa duduk diam, nonton TV, hanya lihat saja bolanya dari si A digiring, giring, ditendang ke si B, ada yang menghalangi, dan seterusnya. Kalau Anda hanya menonton saja, di situ Anda bisa tidak berpikir. Itu bedanya dengan pikiran tidak bisa berhenti. Selalu muncul pikiran-pikiran dan emosi-emosi, selalu bergantian, itu timbul tenggelam. Tapi yang bisa kita lakukan hanya tidak berpikir. Muncul pikiran kotor, kita tidak berpikir. Kalau berpikir, pikiran kotor itu akan mengembang sesuai dengan keinginan-keinginan kotor kita. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan, masih ada 3 menit. Romo. Kata Ya. Romo Silakan. tadi tidak berpikir. Berarti meditasi itu mengosongkan pikiran ya, Romo? Sebetulnya tidak mengosongkan. Buktinya kan pikiranmu masih bermunculan terus, loh. Nah, di sini pikiran mau bermunculan, silahkan. Jangan tidak mau. Kalau Anda tidak mau, justru timbul ketegangan. Tapi Anda tidak berpikir, artinya tidak bereaksi. Anda hanya menyadari bermunculan pikiran yang macam-macam. Kalau Anda bisa menyadari saja tanpa berpikir, maka pikiran itu yang bermunculan itu akan mereda. Tidak cepat. Biasanya munculnya cepat sekali. Ini akan mereda, melemah. Nah, kalau sudah melemah, berarti tidak mengganggu lagi pada objek meditasi yang Anda pergunakan. Ya. Istilahnya mungkin nggak ada aku gitu ya. Nggak ada Ya. saya yang lihat, nggak ada saya, tapi ya kejadian itu aja. Gitu ya, Romo ya. Tidak berpikir itu tidak bereaksi. Kita ini biasanya bereaksi. Ada suara yang nggak enak aja, langsung kita bereaksi dengan pikiran atau dengan emosi. Nah, dua-dua itu akan saling memperkuat. Kalau kita berpikir orang ini tidak tahu sopan santun, emosi Anda akan bergejolak. Anda akan menjadi tersinggung, menjadi marah, dan sebagainya. Kemudian akan mengembangkan pikiran Anda lagi. Ini orang ini perlu dijotos. Nah, itu bereaksi. Nah, reaksi inilah yang tidak boleh dilakukan. Oke. Berarti kayak sekarang nih ada suara anjing. Saya siapa yang nggak terganggu gitu ya, Romo ya. Siapa yang merasa nggak terganggu gitu ya. Kalau yang nggak terganggu berarti dia nggak ada emosi di sana ya. Kalau misalkan yang, aduh ini berisik banget sih. Nah itu ada emosi, ada aku yang menolak ketidaksukaan, bencian gitu ya, Romo ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Dari ego. Betul. Kalau Anda sudah tanpa ego, Anda tidak akan bereaksi. Ego itulah kesombongan, merasa saya ini pendidikannya tinggi, yang ngomong itu pendidikannya cuma SMP misalnya. Itu ego timbul. Ya. Jadi memang supaya tidak bereaksi ini, ego ini harus dikikis. Ya. Nah, latihan meditasi itu belajar untuk tidak bereaksi. Kita hanya menyadari rasa sakit pada kaki tanpa berpikir.
biasanya timbul ketakutan ya. Di kepala itu yang paling timbul ketakutan. Jangan-jangan ada penyumbatan pembuluh darah ke otak. Ya. Jangan-jangan itu yang susah. Padahal kalau di Jawa, jangan itu enak. Iya, betul. Jangan bebas, jangan apa itu enak. Ya, Jangan asem. Oke, udah tanpa terasa udah jam 1 nih. Waktunya udah habis. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disambung di minggu depan ya, atau untuk besok lihat di YouTube dan komen di YouTube. Nanti Romo akan sering membacanya. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih, Mohon maaf Romo. apabila ada Terima yang kasih Kak. Romo. Terima Terima kasih. kasih Ci teman-teman Santi. semuanya. Makasih Ping, makasih Eni, makasih Iya, terima kasih, Terima Romo. kasih Ci Eni. Herni, Iya, Ping, makasih. Edward, Novi, Michelle, sama Cirani ya. Iya, makasih banyak semuanya. Makasih. Iya, Liv ya. Sampai ketemu hari Jumat atau hari Rabu minggu depan ya. Makasih. Terima kasih.